Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumihi wa amadana bi asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Lil Jalalaini yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Masih dalam surah Al-Baqarah, kita akan membaca ayat yang ke-65 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Walaqad dan demi sungguh, lam qasamin. Lam di sini lam qasam ya, lam sumpah. Walaqad alimtum, dan demi sungguh kalian telah mengetahui, araftum, kalian telah mengenal, mengetahui, alladzina, terhadap orang-orang, i'tadaw, yang melakukan pelanggaran, tajawazul hadda, mereka itu melampaui ataupun menerobos batasan dari Allah, aturan-aturan diterobos oleh mereka. Mereka itu adalah minkum, sejenis dari kalian, ya sama-sama manusia lah. Pelanggaran itu dilakukan oleh mereka fisabeti, di hari Sabtu, yaitu melakukan pelanggaran bisoidis samaki, dengan memburu ikan. Padahal kata Allah, wa qad nahaynahum anhu, kami ataupun aku telah melarang mereka anhu, dari soidis samak, dari memburu ikan itu. Siapa mereka itu? Wahum, dan bermula mereka adalah ahlu ailatin, penduduk desa Ailah. Fakulna, maka aku berkata, kami berkata, aku berkata, kata Allah, lahum, untuk kepada mereka orang-orang yang melakukan pelanggaran itu, kunu, jadilah kalian kirodatan, kera, khosiina, yang hina, jadi monyet yang hina, mubi'idina, yang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah, maka jadilah mereka kirodatan, kera, wahalaku, dan mereka celaka, binasa, mati semua, ba'da salasati ayyamin, setelah 3 hari dari kutukan itu. Setelah 3 hari dari kutukan itu. Ceritanya begini, hasiluhu nih ya. Anna sab'ina alfan min qaumi Daudah, sesungguhnya ada 70.000 dari kaumnya Nabi Daud. Kanu biqaryatin, mereka hidup di suatu desa, tusamma Ailah, desa itu bernama desa Ailah. Kehidupan mereka itu fi arghadi aishin, kehidupan yang paling jembar, bahagia, sejahtera, makmur, enak sebetulnya sudah. Kehidupan mereka 70.000 kaumnya Nabi Daud ini di desa Ailah. Famtahanahumullahu, Allah menguji mereka, bi an harrama alaihim, yakni ujian tersebut berupa Allah melarang mereka istiyadas samaki, untuk memburu ikan, yaumas sabti, di hari Sabtu. Dilarang oleh Allah. Jadi kalau hari Sabtu jangan memburu ikan ya, khusus ibadah saja. Wa halalahum bagial jum'ati, Allah menghalalkan kepada mereka memburu ikan di hari Jumat. Jadi Sabtu jangan, Jumat boleh. Sabtu khusus mendekatkan diri kepada Allah.
Kenapa? Karena dalam kitab-kitab Yahudi ya, masa-masa itu ya, aslun wa huwa aslun asluwatihi. Jadi Sabtu ini luwatan menurut bahasa bermakna al-qata', memutus. Ini kalau merujuk pada peristiwa Yahudi. Kenapa? Li'annahu warada anna ad-dunya ubtudi'at bil ahadi. Ini karena dunia ini dimulai dengan hari Ahad, wa khutimat bil jum'ati, dan diakhiri dengan hari Jumat. Fakana yaumus sabti yauman qita'i amalin. Maka hari Sabtu adalah hari terputusnya amal, aktivitas. Jadi kalau hari Sabtu aktivitas, nggak ada aktivitas memburu, bertani, nggak usah. Dekatkan diri dengan Allah. Khussatil yahudu bihi. Jadi ini adalah aturan khusus bagi kaum Yahudi. Kenapa? Liqat'ihim an rahmatillah. Karena memutusnya mereka dari rahmat Allah. Au ma'khudun minas subut wa huwa as-sukun li'anna binqita'il amal as-sukun. Jadi biar tenang nanti, karena Sabtu ini diambil dari akar kata subut yang berarti as-sukun, tenang, tenangkan dirimu, dekatkan diri kepada Allah dari Sabtu. Ternyata mereka memburu ikan. Dilaranglah oleh Allah memburu ikan dari Sabtu. Fa idza kana yaumus sabti wajadus samaka bi kasratin ala wajhil ma. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah sampai hari Sabtu, mereka melihat di permukaan air itu ikan banyak sekali. Sedangkan kami dilarang untuk berburu. Nah, ini di hari Sabtu inilah ya. Ternyata ikan banyak sekali. Sampai nampak ala wajhil ma, di atas permukaan air. Wa fi baqiha, dan di sisa hari Jumat, lam yajidu syai'a. Mereka tidak menemukan satupun ikan di laut. Sedangkan di hari Jumat itu mereka dihalalkan untuk berburu. Ya mau berburu apa, nggak ada ikan sama sekali. Datanglah iblis, summa inna iblisa 'allamahum hilatan yastaduna biha. Iblislah datang mengajarkan kepada mereka hilah, strategi, yastaduna biha, agar mereka tetap bisa berburu. Faqala, maka iblis berkata lahum, kepada mereka, isna'u jadawilah haulal bahri. Coba kalian membuat sungai-sungai kecil di sekitar laut, kata iblis. Fa idza ja'al samaku, maka ketika ikan datang, wa nazala fil jadawili, kemudian ikan itu masuk ke sungai-sungai kecil itu, fasuddu alaihi, tahan itu sungai, tutup, biar ikan tersebut nggak balik lagi ke laut. Wa khudhuhu fi ghairi yaumis sabti, dan ambillah hasil penangkapan ikan itu melalui jadawil, jangan mengambil di hari Sabtunya, tapi ambil di selain hari Sabtu. Mendapat pengajaran seperti ini dari iblis, 70.000 dari kaumnya Nabi Daud tersebut, faftaraku salasa firaqin. Mereka bercerai-berai menjadi 3 kelompok, menjadi 3 mazhab. Fasna asyara alfan fa'alu dzalika wastadu. 12.000 dari 70.000 kaumnya Nabi Daud itu, mereka mufakat mengikuti pengajarannya iblis, yaitu berburu dan memakan hasil buruan meskipun di hari Sabtu, hari yang dilarang. Akhirnya yang 12.000 ini yang mengikuti pengajarannya iblis, famusikhu qiradatan, mereka dikutuk menjadi kera. Wa makathu salasat ayamin, mereka setelah dari kutukan itu, setelah dikutuk, mereka hidup sampai 3 hari. Namun dalam kehidupan masa-masa kutukan itu, lam yakulu, mereka tidak bisa makan, walam yashrabu, dan mereka tidak bisa minum. Summa matu, kemudian mereka mati semua. Namun wa amma ma wujida, mati semua dalam keadaan menjadi seekor kera.
Wa amma ma wujida minal qiradatil an, adapun kera-kera yang ada di zaman sekarang ini, falam yakunu min dzurriyyatihim, bukan berarti mereka adalah keturunan mereka, bukan. Bal khalqun akhar, akan tapi adalah makhluk yang lain. Kenapa? Karena yang dikutuk menjadi kera, 12.000 dari kaumnya Nabi Daud yang dikutuk menjadi kera, hidupnya hanya 3 hari, setelah itu mati semua. Jadi nggak sampai berkembang biak melakukan populasi, ataupun nggak sampai melahirkan keturunan kera juga, nggak sampai. Bahkan wakilat versi yang lain, musyihat sababuhum qiradatan wa syuyukhum khanazira, mereka dikutuk menjadi kera. Ini pendapat yang lain dari mu'arrikhin, ahli sejarah. Mereka dikutuk menjadi kera hanya di masa mudanya, namun di masa tuanya kutukan itu berubah menjadi khanazir, menjadi babi. Wakila alladzina musikhu khanazir ahlil maidah. Versi yang lain lagi ada yang mengatakan yang dikutuk menjadi babi adalah penduduk Maidah. Wah, ini banyak madhab dalam sejarah ini. Wa firqatun, ada satu firqah, kelompok lagi dari sebagian dari 70.000 kaumnya Nabi Daud itu yang nahauhum wa ja'alu bainahum sadda. Mereka membatasi dirinya untuk mengikuti teman-teman mereka yang mengikuti iblis, jadi mereka nggak ikut. Wa firqatum angkaru bi qulubihim, ada satu kelompok lagi yang mengingkari perbuatan yang melanggar ini dengan hatinya, jadi nggak ikut juga. Namun walam yata'arradu lahum, dan tidak menampakkan pengingkarannya, hanya dalam hatinya. Maka faman naha naja, orang yang membatasi dirinya dari ajaran iblis, mereka akan selamat. Ini seputar cerita ini ya. Jadi faja'allaha kata Allah, aku telah menjadikan terhadap kutukan itu, terhadap uqubah siksaan itu, aitil kal uqubatah, siksaan itu, nakalan, sebagai ibrah, pelajaran, pelajaran, mani'atan, yang bisa menyelamatkan diri, minirtika bimisli ma amilu, dari melakukan perbuatan dosa yang sama dengan apa yang mereka lakukan tadi. Kenapa? 5, karena perkara baina yadaiha, yang ada di hadapan kutukan itu, wa ma khalfaha, dan yang ada di belakangnya. Ailil umam, menjadi pelajaran bagi beberapa umat, allati fi zamaniha, yang berada di zaman kutukan itu, wa ba'daha, dan yang ada di setelah zaman kutukan itu. Wa mau'izatan, dan agar menjadi nasihat lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, takut Allah kepada Allah, khusu bidzikri, yang memfokuskan dirinya zikir, ingat kepada Allah. Kenapa? Li'annahum al-muntafi'una biha, karena mereka yang orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengambil manfaat dengan mau'izah, bi khilafi ghairihim, berbeda dengan yang lainnya. Ini seputar kaum Nabi Daud. Semoga menjadi ibrah dan mau'izah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.